104,2 FM Suara Kreativitas. Hai sahabat kreatif. Dini hadir lagi untuk edisi sore hari ini di Numpang Nampang. Yeay, siapa sih yang mau nampang untuk sore hari ini? Penasaran banget. Tapi tadi untuk yang udah kepoin medsosnya Pro2 ya, itu pasti udah lihat dong di situ siapa yang terpampang fotonya. Kita sekarang sudah terhubung by phone ya dengan Kak Selvi Nafila. Yeay, kita sapa langsung aja ya orangnya ya. Halo, selamat sore Kak Selvi. Hai, selamat sore. Apa kabarnya sih? Alhamdulillah aku baik, aku aman, aku sehat. Amin ya, alhamdulillah ya Kak Selvi. Ini juga baik dong. Tapi Dini akan lebih baik lagi kalau Dini dikirimin gyoza. Gyoza. Awet ya gyozanya langsung leleh. Nah itu dia ya. Kak Selvi, ini lagi sibuk apa sih sekarang? Tahu dong, ceritain dulu untuk sahabat kreatif di rumah. Oke, aku sekarang lagi sibuk sama usaha-usaha aku terbaru. Masa pandemi ini muncullah ada 3 usaha yang aku lagi tekuni sekarang. Yang pertama itu nama Gyoza ya. Terus yang kedua ada florist aku, tapi semua bunga-bunga orchid. Terus yang ketiga asinan sama Selvi. Itu dia tuh ya, ternyata di balik orang seorang Selvi Nafila itu punya hobi-hobi, punya bisa dibilang salah satu keahlian masalah. Kita nggak nyangka loh, ternyata Kak Selvi jago masak ya. Terus kayaknya iya kan, juga masak kan berarti. Karena Dini lihat juga di sering di-share masak-masak gitu. Tapi sebelum kita jauh ke situ dulu ya Kak Selvi ya, kemarin juga Kak Selvi sempat syuting gitu kan. Mungkin nanti bisa diceritain juga itu. Kita ke bulan Kak Selvi dulu deh. Terakhir manggung itu bulan apa Kak Selvi? Terakhir manggung itu sebelum corona ya. Ingat nggak itu bulan apa? Januari, Februari ya, karena Maret ya mulai corona tuh ya. Di bulan Maret. Di bulan Februari. Bulan Februari ya. Itu masih ke luar kota gitu? Iya, itu di luar. Aku terakhir nyanyi itu untuk acara ulang tahun PT Pupuk Kujang ya. Itu di luar Jakarta. Oke, terus pas masuk bulan Maret ya. Iya, itu seminggu sebelum corona itu aku sempat syuting film terbaru yang Ya Wisdom ketiga. Itu di Malang. Jadi itu pas banget Jakarta maksudnya emang Malang ditutup, terus aku pulang ke Jakarta gitu. Jadi memang itu yang aku traveling keluar terakhir kali ya. Berarti gimana tuh? Maksudnya apakah banyak model-model yang tertunda atau gimana? Banget, karena kan di bulan Maret itu biasanya kalau buat penyanyi itu kita udah mulai lagi start lagi setelah Desember Januari kan sepi ya gitu. Jadi mulai lagi acara itu di Maret Februari itu tuh lagi banyak-banyaknya, dan itu memang cancel semua. Kebayang itu bayang banget sih Kak. kebayang kan aku sampai yang gitu kan. Ya gitu deh, banyak yang terpending gitu. Jadi syuting pun aku memang ada, selain yang Lewis Jam 3 ini ada juga film juga. Itu memang terpending gitu karena semuanya kan memang kita PSBB dan lain-lain. Jadi benar-benar dirumahkan istilahnya. Jadi merasa dirumahkan juga berarti Kak Selvi sebagai artis yang jadi terbaik. Jujur awal-awal aku merasa begitu ya. Tidak, aku merasa bahwa awalnya masih yang ada apa nih. Maksudnya kita pikir pokoknya semua akan baik-baik aja lah, paling dalam 1 bulan 2 bulan gitu. Terus pas akhirnya kita realize bahwa ini lebih dari 2 bulan, wah ini kayaknya serius gitu ya, baru-baru akhirnya gitu ya. Ya maksudnya kan ini adalah seumur hidup aku, ini baru pertama kali kan. Juga kita zamannya virus-virus SARS apa kan tidak parah sekarang kan. Aku merasa ketika masuk bulan ketiga, ini serius. Ditambah lagi anaknya
sekolah udah online, semua kerjaan-kerjaan juga cancel, dan mulai masih bingung tuh, kebingungan masih di rumah tuh antara yang gimana sih, antara harus melakukan apa ya gitu. Terfikirlah ide-ide apa yang aku buat tadi gitu, usaha-usahaku gitu. Biasa. Tapi ternyata ini udah masuk ke bulan keempat mungkin, Maret apa lima ya. Itu ternyata Kak Safi justru dengan hobinya yang tadi masak, hobi itu ternyata dihasilkan juga gitu. Jadi kan keren banget sih Kak. Dan masih sempat syuting juga katanya seminggu yang lalu ya. Ya. Itu udah syuting itu seperti apa Kak? Iya, jadi memang program-program TV adalah kita memang untuk talk show. Aku juga awal-awalnya agak sempat takut karena memang kan kita dibikin semua pada takut ya keluar rumah ya. Jadi itu dengan protokol kesehatan yang mereka pun nggak menggunakan penonton. Jadi memang hanya beberapa kru dan beberapa talent yang untuk keperluan syuting aja. Akhirnya aku mengembangkan diri gitu. Dan itu pun waktunya nggak lama. Ada positifnya juga. Biasanya kan kita kalau taping itu lama gitu kan, ya harus berjam-jam dengan keadaannya seperti begini. Mereka jadi lebih, waktu pun lebih singkat, lebih padat. Terus orang-orangnya juga nggak banyak. Ya sudah mulai lah pelan-pelan kita udah mulai yang syuting-syuting untuk TV. Yang masih mati suri ya itu nyanyi off air ya. Itu dia ya, keluar kota dulu ya kan Kak Safi. Benar, jangan keluar kota juga keriaan aja. Nah, proses syutingnya sendiri tuh seperti apa Kak Safi? Karena masih banyak sih dilihat juga masih syuting gitu ya kemarin ya. Itu seperti apa gitu, sesuai dengan protokol kesehatan atau gimana gitu? Jadi begini, kalau aku memang agak concern ya, masih kesehatan punya anak di rumah, dan aku juga punya tanggung jawab lah sebagai orang tua untuk tetap menjaga keseharian di dalam rumah ya. Even kalau orang kerja aku pun karena memang dia bolak-balik, aku stop dulu gitu. Jadi memang nah balik lagi bahwa ketika syuting sih memang mereka melakukan sesuai dengan protokol kesehatan, kayak kita masuk itu di suhu dulu kan, terus disinfektan dan segala macam. Terus kita syuting tuh memang memakai masker. Ketika kita masuk pun memang harus memakai masker. Ketika syuting pun kita pakai face shield untuk memaksa kita untuk berbicara satu sama lain gitu. Setelah itu sesuai, semuanya juga lebih tertib, waktunya juga nggak lama, semakin singkat, padat, dan yang pasti dengan protokol kesehatan yang ada itu diterapkan di setiap stasiun TV. Berarti nanti ke depannya ini masih ada syuting-syuting film lagi? Ada, tapi kemarin sih sempat di bulan Juli, tapi mungkin ya itu tadi ya. Aku juga ada yang cancel untuk acara yang TV karena ini berbau anak-anak kecil kan, jadi ibu-ibunya nggak pada kasih gitu kan kalau anak kecil segala macam. Tapi sejauh ini sih mungkin insya Allah pelan-pelan ya. Juli ya Agustus mulai oke lah. Mungkin sekarang masih on and off lah kalau di bulan Juli ini. Jadi nanti kita tunggu deh karya-karyanya, dan kita tunggu juga nih biar cepat selesai ya Kak Safi ya. Amin. Tapi perubahan terbesar apa yang Kak Safi rasakan? Baru jadi mikir aku jadi kayak gini gitu. Apa dampaknya ke Kak Safi sendiri dari karir begini? Aku melihat, aku nggak pernah mau sharing susah lah, semua orang kita lagi sama gitu, entah itu maksudnya secara finansial otomatis semua orang juga berdampak kerugian yang banyak gitu. Dan aku pun memang terkena itu pun, tapi yang kita bisa ambil dari sini, aku mau sharing yang sesuatu yang positif, dimana bahwa jujur buat aku sih lebih banyak positifnya. Apa? Karena gini, aku nggak pernah merasakan bahwa setelah pandemi ini aku jujur malahan lebih sibuk daripada biasanya. Sebelumnya kita bangun, tidur, olahraga, syuting, pulang, udah begitulah ya. Ini tuh kebayang nggak sih aku bersama anak aku 24 jam, dan aku juga mengurangi orang yang kerja di rumah. Itu aku sebagai seorang ibu tuh langsung terjadi itu. Mengurus anak, bagaimana dia belajar, mendampingi dan lain-lain. Ditambah lagi dengan urusan kita sama yang punya alam semesta itu semakin dekat, jujur aja. Jadi waktunya juga kan biasanya mungkin kalau kita salah 5 waktu cuman udah selesai. Ini kan karena banyak waktu, jadi kita bisa lebih punya waktu yang banyak gitu untuk kita di area spiritual menurut aku ya. Terus masalah bahwa
di rumah tuh sebenarnya enak loh gitu. Dan kita tuh bisa lebih irit karena kalau khususnya di Jakarta ya, kita makan di luar katakanlah seperti begitu. Itu tuh pasti minimal ya, minimal tuh 600-700 ribu tuh keluar, itu minimal. Sehari ya? Apa sekali? Satu kali. Oke. Ya, walaupun itu cuman pasta sama kopi atau sama air putih, plus itu 500 itu udah pasti keluar. Itu kita lebih belajar untuk berhemat, kita lebih belajar bagaimana quality time bersama keluarga, kita lebih tahu ada sama anak, sama family. Kita kan pasti care kan, masih telepon, apa kabar dan lain-lain. Kita tuh lebih empatinya itu tergali gitu. Terus aku jujur lebih pinter. Kenapa? Kita berpikir gitu, maksudnya oke, ini gue udah stop dong, tapi gue tetap harus make-money. Bagaimana caranya? Karena nggak mungkin ya, kita pasti akan ngambil uang dari uang tabungan atau usaha-usaha yang lain, kan aku juga ada usaha yang lain juga. Cuman aku orangnya nggak tipenya yang diem gitu, aku nggak bisa. Aku harus do something yang memang akunya juga enjoy, akunya juga bisa ada pekerjaan di situ. Jadi bukan aja aku jadi vision atau apa gitu kan. Aku seneng masak, terus aku seneng misalkan kayak awalnya bikin yoga dan segala macam. Jujur tuh banyak sekali positifnya gitu, lebih hubungan spiritualnya juga lebih mantap. Terus kita lebih menghargai setiap waktu yang terlewat itu. Kita jadi yang selama ini kita nggak ngelakuin ini, kenapa sih kita nggak lebih ke introspeksi diri. Oke, ternyata banyak sekali sisi positifnya yang Kak Selvi bisa ambil dari masalah ini gitu. Tapi bukan menjadikan masalah sih Kak Selvi ya, karena ternyata di rumah aja Kak Selvi itu mengolah hobinya jadi luar biasa banget loh. Harus malas nih kayaknya ya masaknya. Iya, mungkin kita langsung mau lihat ya seperti apa sih Kak Selvi memasak nama gyozanya. Sebelum nanti Dini mau tanya gitu, apa sih nama gyoza ini gitu, kita lihat dulu kali ya. Kita mau puterin dulu videonya nih ke sahabat kreatif yang nonton di live Facebook Pro 2 RRI Mataram, di YouTube juga dan juga di Instagram ya. Malam-malam goreng gyoza yang rasa baru, udang mix sama chicken. Langsung ya, cantik ya, sambal mama gyoza khas ya. Oke, Kak Selvi, kita udah puterin lo tadi videonya lagi masak-masak mama gyoza. Yap. Ini jadi ngiler loh satu studio. Ini produser saya nih sampai nyeces nih. Kak Selvi bisa diceritain dong ini sampai akhirnya Kak Selvi kan bisa masak selain mama gyoza ini ya. Tapi kenapa pilih yang ini gitu untuk akhirnya untuk dijual gitu? Oke, jadi begini, memang berdasarkan gyoza. Jadi gyoza itu kalau yang bagi yang belum tahu itu adalah kudapan Japanese ya, gitu, orang Jepang gitu ya. Namanya gyoza, mungkin kalau di Chinese dumpling atau semacamnya seperti itu. Jadi berawal dari aku memang suka Japanese food, anak aku juga gitu. Kita bisa yang setiap hari ke restoran Jepang itu untuk makanan yang untuk makan makanan yang sama. Terus akhirnya salah satunya gyoza ini favorit kita. Terus akhirnya aku coba-coba aja bikin di rumah. Biasanya kita untuk dinner atau buat cemilan-cemilan gitu kan. Kok dari yang mulai ngerempelnya itu ngaco sampai rapi kalau menurut orang-orang gitu ya. Akhirnya
ada temanku, saya kalau bisa bikin gyoza jual dong, masa sih gitu kan. Ini nggak di saat pandemik nih, aku belum kepikiran harus jual apa gitu kan. Orang-orang kayaknya udah apa ya, dan aku termasuk orang yang aku bukan tipe bebek gitu, jadi kalau orang jual ini aku ikutan gitu, nggak tipe begitu gitu. Jadi aku harus tahu dulu yang aku jual ataupun yang aku mau produksi itu udah sesuatu yang ada passionnya di situ, yang aku bisa kuasai. Nah ketika aku lempar ke pasaran teman-teman terdekat pada saat itu, kok mereka suka dan mereka repeat gitu, repeat order loh ya. Nah akhirnya aku lempar di Instastory, iseng Instastory aja, iseng. Taunya memang antusiasme itu besar sekali. Dan sampai sekarang sih alhamdulillah, maksudnya kita tuh udah punya pelanggan, bukan dari orang-orang yang random ya. Memang orang itu udah repeat order itu udah, yang ada yang beli satu orang tuh ada 50 biji, ada yang 100 biji, itu udah yang repeatnya udah lebih dari 5 kali. Berarti itu adalah kita udah punya pelanggan Mama Gyoza itu. Akhirnya aku coba bikin Instagramnya, dan aku memang agak buat sedikit profesional lah dengan bikin ada fotonya, stiker dan lain-lain. Itu pun made aku semua ya. Itu bikin aku semua. Sendiri, belum ada ini bantuan. Enggak, jadi maksudnya dan itu memang gyoza itu aku yang bikin, karena memang gyoza itu gampang-gampang susah. Semua mungkin terlihatnya gampang, tapi itu kan kayak art ya, kayak handmade kan. Bagaimana kita cara untuk bikin yang ngelipetnya, karena aku nggak pakai mesin dan apapun. Nah balik lagi, memang karena mungkin aku ada hobi dan aku juga passionnya ada di buat gyoza ini, tadinya untuk anak tercinta menjadi dari hati ya bikinnya ya, dari hati bener-bener. Jadi makanya ini pun aku jualan cuma hari Selasa Jumat ya. Aku nggak mau setiap hari, karena itu aku nggak mau pekerjaan jadi mendikte kehidupan aku. Jadi nggak fun akhirnya kan. Ya pasti lah kita masih perlu uang yang lebih banyak kalau kita mikir mau greedy ya. Tapi aku pikir bahwa maksudnya ini untuk mengisi kekosongan waktu aku, dan aku juga senang untuk bikinnya dan bisa menghasilkan uang, ya alhamdulillah gitu. Oke, berarti ini made by order gitu dulu ya? Ya. Oke. Nah ini kira-kira nih nanti ke depannya kalau misalnya udah selesai pandemik, ini akan diteruskan jadi lebih serius lagi, atau emang karena untuk mengisi waktu aja Kak Selvi? Akan diteruskan. Jadi insya Allah kalau memang misalkan ada modalnya udah cukup dan segala macam, aku kayak pengen punya kedai satu di khusus gyoza gitu kan. Jadi memang ini aku akan seriusin gitu, entah di asinan Mama Selvi atau di floris aku, dan juga di gyoza ini. Memang ini adalah bisnis aku selain nyanyi yang akan aku kembangkan. Jadi nggak akan fokus secara yaudah deh. Siapa tahu nanti bisa bikin resto Jepang gitu ya Kak Selvi ya. Ya yang cuma gyoza aja semua. Iya. Jepang kan kecil-kecil lucu gitu kan. Tapi Kak Selvi, kalau dari teman-teman profesi lainnya yang suka order siapa Kak Selvi? Banyak, ada kayak Nasar, Nasar KDI, teman-teman ada Nasar, ada Siti, ada Garneta. Terus ditungguin ya pokoknya kapan lagi bikinnya gitu ya, order lagi kayak gitu. Iya banyak. Teman-teman artis itu juga banyak, karena kan memang gyoza ini itu balik lagi gitu, nggak banyak yang bikin juga gitu. Tapi kalau proses pembuatannya itu berapa lama sih? Bisa waktu atau gimana? Gampang-gampang sih, maksudnya gini, kan dari ngeracik, dari isiannya dia kan banyak ingredientsnya ya. Dari mulai maksudnya kita, dan aku memang pemilihan daging dan segala macamnya juga itu kan ada ininya ya, ada orang yang suppliernya juga kan, nggak bisa sembarangan juga gitu. Jadi macam-macamnya itu banyak gitu loh Mbak. Jadi kayak kita dari kulitnya dulu, kulitnya memang aku adalah partner aku ya, memang untuk supply kulit gyozanya. Terus kalau isiannya kan ada macam-macamnya apanya, terus kita ngelipetnya. Jadi memang ada waktu khusus gitu. Satu harian itu kita untuk produksi gitu, misalkan kayak begitu. Jadi bukan yang waktu sejam 2 jam gitu. Jadi ya setengah harian kita untuk. Berarti dari kulitnya Kak Selvi sendiri yang bikin atau? Enggak, kalau kulitnya aku ada partneran aku yang memang dia supply untuk kulit. Untuk bagian isian, terus kita memang ngelipet, dan sambal karena yang sambalnya ini siapa yang bikin? Sambal aku. Oh, bikin sendiri.
bikin sendiri. Kenapa kan ada juga beberapa masih lumayan cukup lumayan cukup mahal mungkin ya. Memang karena premium, aku berani bilang bahannya premium gitu ya. Bahannya premium. Oke. Aduh, jadi panik juga. Oke, Kak Selvi, sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrolnya, kita ke lagu dulu ya. Nanti Dini masih bakalan tanya lagi nih hobi Kak Selvi yang akhirnya sangat positif banget sih untuk bisa terus menjalani ya Kak Selvi. Kita ke lagu dulu, stay tune terus masih bersama Kak Selvi Nafila. Total belanjanya Rp17.350 ya Bu. Selamat sore Bu, semuanya jadi Rp250.500 ya. Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya. Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak, kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik. Channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Play Go di smartphone. RRI Play Go, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia, siaran luar negeri, saluran musik Channel 5, menyaksikan siaran RRI yang divisualkan, RRI Net, informasi terakurat RRI Online, RRI 30 Detik, RRI Max, Beyond, dan Editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Play Go. Oke, sahabat kreatif, balik lagi bersama Dini ya. Kita masih di gelaran numpang nampang dan senang banget kita masih ngobrol sama Kak Selvi Nafila untuk edisi sore hari ini. Halo Kak Selvi. Hai Dini. Oke, masih di situ ya. Belum liburan. Aduh, ingat banget deh Kak Selvi pas kesini jalan-jalan ke Gili, ya kan? Kemana lagi Kak? Ke Senggigi. Kapan lagi ya? Semoga secepatnya lagi bisa kembali ya Kak Selvi jalan-jalan. Tapi sementara ini Kak Selvi lagi sibuk banget dengan aktivitas bisnisnya. Tadi dengan Mama Giozanya masak-masak ya, dimana ternyata ya banyak banget yang suka gitu dengan masakan Kak Selvi ini. Ada pelanggan tetap juga. Selanjutnya nih, dia nih sebagai seorang florist ini gimana ceritanya Kak Selvi? Kamu udah suka sama bunga, suka tanam-tanaman apa gimana? Jadi begini, jadi memang dari dulu itu memang aku memang selalu harus ada bunga fresh di rumah, minimal seminggu sekali. Itu cuman 3 bunga yang aku suka sih. Jadi ada sedap malam, ada lili, sama orchid atau anggrek bulan ya kalau disebutnya. Nah, jadi memang awalnya semua dari gyoza memang aku senang masak dan memang aku bikin itu dari bunga pun seperti begitu. Jadi aku bukan florist yang memang merangkai ya, bukan merangkai bunga dan memang segala macam aku harus belajar, enggak. Jadi memang khusus untuk bunga-bunga anggrek aja. Karena kebenaran kan di Jakarta memang happening dan aku juga suka sekali. Memang kalau ada beberapa teman yang rajin lihat instastory aku itu aku udah pasti ada anggrek bulan di rumah. Kalau ulang tahun pun semua bunganya anggrek bulan gitu. Jadi berdasarkan dari kesukaan aku dulu dan akhirnya aku berpikir ini bisa jadi bisnis yang bagus. Karena sama orang kan celebrate misalkan kayak birthday atau acara-acara yang besar lah ya. Jadi kan kalau kasih bunga-bunga yang dirangkai gitu kan palingan bertahan berapa sih, seminggu ya, seminggu atau misalkan 5 hari, goodbye gitu. Kalau bunga anggrek ini kan memang satu dia selain cantik ya udah pasti ya, dia bertahan lama gitu. Apalagi kamu bisa merawatnya dengan baik itu bisa 1 bulan, bisa 2 bulan gitu. Dan harganya pun ya istilahnya sesuai lah dengan barangnya gitu. Berawal dari suka, dari memang saya cinta sama si anggrek bulan atau orchid ini, akhirnya aku memang ada partner, terus kita memang ya udah
misalkan ada dari gyoza ini udah ada bunga makanan gitu kan, terus dari bunganya akhirnya kita bikin SN orchid ini yang memang kita serve-nya memang all about the bunga anggrek gitu. Ini masih online juga ya Kak? Masih online juga. Suatu waktu nanti bisa ya. Jadi ide juga ini kayaknya ya, karena memang dari hobi juga sih Kak Selvi ya, dari passion Kak Selvi sendiri. Jadi seneng kan kerjanya. Iya benar. Makanya ya itu tadi hobi terus bisa make money kan double ininya hatinya. Jadi ya hobi bisa jadiin uang sih kalau memang kitanya konsis gitu. Terus yang bunga anggrek ini juga dikerjain setiap hari gitu, nggak harus ada waktu tertentu, kalau request ya. Request itu ya? Ada orang. Kalau bunga itu aku ada orang untuk kayak packaging dan lainnya. Jadi ada staff lah memang. Dan gyoza pun sama sebetulnya ada. Sama ini ya. Sama asinan Mama Selvi. Asinannya. Itu juga ada. Coba tunjukin dulu asinannya Kak. Sebentar. Ini ada storynya juga. Ya, jadi kalau bunga kan memang ada staff lah memang yang dia yang ngurusin ininya lah ya gitu. Jadi udah aku lepas lah kalau itu. Kalau yang asinan ini itu ada storynya juga buat ini. Jadi memang aku tidak menyadur siapapun, dan ini pernah kita jual kayak 4 tahun lalu ya. 4 tahun lalu skip karena memang mbakku yang bantu aku ini meninggal kena itu aku stop. Terus sekarang ternyata kan asinan juga happening, dan memang ini tuh ramuan tradisi dari leluhur Sunda ya, dari nenek aku ya. Dimana kita punya menu ini tuh biasanya untuk setahun sekali, untuk lebaran aja. Oh, ini menu keluarga hari lebaran. Nah, akhirnya ya ingredientsnya pun memang tidak umum, maksudnya tidak seperti asinan biasa ya, asinan hits mahal apa gitu. Jadi memang ini udah turun temurun bahwa dari keluarga itu memang kita tuh memang suka masak dan memang dijual gitu. Jadi ini resep keluarga, dan resepnya tentu saja rahasia kan. Nah, kalau mau cobain ya harus diorder. Iya, oke Kak Selvi, itu dia ya beberapa bisa dibilang kesibukan Kak Selvi di masa pandemik ini pastinya. Dan mungkin Kak Selvi bisa ceritakan juga nih nantinya apa sih pesan-pesannya Kak Selvi sama sahabat kreatif di rumah yang mungkin juga nih di masa pandemik ini mengalami hal yang sama seperti Kak Selvi gitu. Bagaimana bisa untuk menggali kreativitas sahabat kreatif di rumah semuanya itu biar nggak mati-matian, biar tetap stabil dan menerima semuanya dengan ikhlas dan terus bisa maju. Iya. Halo ya. Ya Mbak Dini. Seperti apa nih pesannya Kak Selvi buat sahabat kreatif? Jadi begini, kalau buat aku tuh dalam hidup tuh kita harus fokus, itu yang pertama. Karena ketika kita kaburi atau kita nggak ada kefokusan dalam hidup tuh kita jadi bercabang-cabang. Jadi ketika sesuatu ya pandemik ini terjadi, bang gitu kan, semua kehidupan kita berubah total 180 derajat. Aku selalu fokus pada sesuatu yang baik untuk kehidupan aku. Jadi aku nggak fokus di yang tidak mengenakannya. Jadi contohnya misalnya keadaan begini, kita harus fokus pada sesuatu yang bisa membuat hidup kita lebih tenang, lebih kreatif, lebih bisa menyambung kehidupan ini dengan sesuatu yang positif gitu. Jadi yang pertama itu kita harus punya fokus. Yang kedua, kita memang dalam pergaulan pun kita harus pintar-pintar ya. Dalam artian tuh kita harus bergaul dengan orang-orang yang jurusannya sama, yang emang seneng uang itu bukan berarti kita materai ya, tapi pemikiran kita tuh, jadi kan ada orang kita harus bergaul dengan orang-orang yang mencinta uang, dengan orang udah mencintai uang gitu ya. Iya dong. Jadi punya istilahnya punya pemikiran bisnis gitu. Apapun tuh kita harus gali gitu. Ya kamu udah ada sarananya, contoh mungkin Instagram adalah platformnya kita untuk bisa berjualan, itu etalasenya kita. Terus ngapain kok cuman story nggak jelas, atau mungkin ya istilahnya itu apa yang Dini sadar, yang pasti kan kita memang harus ada basicnya dulu. Iya betul, harus dimanfaatkan ya platform digital itu ya Kak Selvi ya. Betul. Gitu. Jadi
ya selain mungkin untuk tidak make money, tapi untuk membantu sesama dalam keadaan ini, kita harus support each other ya. Maksudnya orang punya UMKM apa, kita support, bukannya malah ditawar-tawar atau kita malah mintanya gratisan. Jadi ada teman yang berjualan support dengan apa, membeli, mempromosikan dan lain-lain. Jadi memang begitu kita harus saling membantu. Itu tadi kalau aku sih positif aja udah. Ini adalah bencana untuk semua dunia loh, bukan gitu. Jadi apa yang kamu bisa, dan jangan memang capek, lelah. Insya Allah kalau lelah akhirnya menjadi lillah gitu. Jadi kita pikir bahwa misalnya nggak ada yang tidak sukses, tidak ada yang tidak menghasilkan. Ketika kita memang berusaha, terus kita harus sisipkan doa di situ, dan selalu kita berpikirnya adalah Allah pasti akan kasih jalan untuk orang-orang yang mau berusaha. Gitu. Termasuk Kak Selvi dong. Ini udah 3 loh kerajaan bisnisnya, walaupun masih secara online. Iya. Orang juga kalau nggak enak nggak akan mungkin beli. Jadi itu dia. Cinta juga. Iya betul. Kak Selvi kangen nggak sih nyanyi? Kangen banget. Pasti. Tapi masih sering nyanyi sendiri kan di rumah? Bener, iya. Boleh nggak kita dinyanyiin? Lagu apa ya kira-kira ya? Dini tanya dulu ya di studio nih. Lagu apa? Oh, lagu favorit Kak Selvi deh. Boleh nggak nyanyi dulu sedikit aja? Yang dari artis lain, misalnya artis luar artis India. Aku lagunya ini aja deh. Aku lagi kangen nyanyi lagunya Reza aja ya. Reza Artamevia. Boleh. Yang mana tuh? Itu kan yang izinkan aku. Oke, sebelum dimulai kita tepuk tangan dulu dong di studio. Tepuk tangan dong. Aduh, ini penyanyi yang udah lama gak nyanyi. Halo. Aduh, spesial ya di Pro 2 FM Mataram untuk edisi sore hari ini. Kak Selvi Nafiah menyanyiin kita loh. Oke, Kak Selvi silahkan mau menyanyikan lagu Reza yang yang juga bagus banget sih pastinya. Apalagi dengan Kak Selvi lagi nih ya. Langsung aja Kak Selvi, silahkan kita tunggu nyanyian Kak Selvi sore hari ini. 2 bait aja ya. Oke. Silakan Kak. 1, 2. Ingatkan dirimu yang pernah menyakiti aku. Kau kecewakan aku, ku maafkan salahmu. Kini berganti kisah, ku menyakiti dirimu. Tapi apa yang terjadi? Kau meninggalkanku, izinkan aku untuk terakhir kalinya semalam saja bersamamu, mengenang asmara kita. Gitu aja deh. Kak Selvi, aduh sampai speechless ya, ini sampai feedernya belum dinaikin. Thank you banget Kak Selvi, kita kangen banget loh nonton Kak Selvi nyanyi ya live maupun off air ataupun on air. Tapi tadi udah on air ya di sini ya. Teruskan. Thank you banget Kak Selvi ya. Sama-sama, thank you juga. Sukses besar. Ya ini semuanya senang banget dengerin suara Kak Selvi lagi. Kita tunggu nanti beberapa selanjutnya ya setelah pandemi ini berakhir, atau mungkin Kak Selvi nanti mau ngeluarin single tiba-tiba di tengah pandemik ini. Memang betul iya. Aku mau produksi sekarang. Produksi sendiri. Tuh kan. Lagunya udah selesai. Kan jadi produser juga. Itu dia ternyata ya. Kita jadi amat sangat mandiri ya gara-gara corona. Bagus dong ya. Kak Selvi kita tunggu juga filmnya yang Luas dan 3 ya. Iya. Ya itu kita tunggu. Terus juga mungkin nanti suatu saat kita bisa langsung cicip masalah rahasia masakan Kak Selvi tadi. Kalau produknya itu kita udah pernah testing tapi meleleh jadi so. Oke, semuanya juga. Aduh semuanya sukses buat Kak Selvi ya. Thank you banget untuk hari ini ya. Iya, thank you banget udah sangat-sangat menginspirasi sahabat kreatif di rumah semuanya. Kak Selvi sehat selalu ya.
Amin. Iya, kita tunggu deh pokoknya nanti karya-karya Kak Selvi lagi. Bye, Kakak Selvi Nafila. Thank you untuk sore hari ini. Senang banget ya bisa ngobrol akhirnya sama Kak Selvi Nafila. Dan tadi udah ngasih kita, banyak banget deh hal-hal yang pastinya positif. Bener banget kata Kak Selvi, kita harus positif thinking, kita harus maju dan harus tetap fokus ya. Oke, kayaknya waktu Dini untuk numpang-nampang edisi sore hari ini mesti udahan dulu. Thank you banget untuk sahabat kreatif yang udah stay tune. Dini bertugas pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye-bye. Yeah.